nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Selamat malam jemaat dan simpatisan GKI Gatot Subroto. Kebaktian Natal pertama malam hari ini akan segera dimulai. Kebaktian akan dipimpin oleh Penatua Nadia Natalia. Umat kekasih Tuhan, di malam Natal ini kita berhimpun kembali untuk merayakan Kristus yang telah turun ke dunia, menjadi manusia dan hidup di antara kita. Dia yang memahami kesukacitaan dan kegundahan kita, Dia yang mengalami ringkihnya hidup di tengah dunia yang penuh bahaya dan penyakit. Di malam Natal ini, kesuraman hidup masih terasa, karena dunia belum sepenuhnya bebas dari wabah dan bahaya. Kita belum sepenuhnya bisa merayakan Natal seperti di masa-masa sebelum pandemi melanda. Namun demikian, kita berhimpun dalam kesukacitaan karena memiliki pengharapan. Kristus yang datang adalah Sang Immanuel, Dia yang selalu menyertai kita. Bersamanya, kesuraman akan lenyap, dunia akan dipulihkan, dan fajar baru akan tersingkap. Maka marilah dengan gembira kita datang, berhimpun menyembah dan memuji Dia, Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdiri dan menyanyikan Hai Mari Berhimpun.
pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta segala yang hidup, Engkau telah menjadikan kami serupa dengan citra-Mu, dan Engkau telah mengirim Putra-Mu untuk menjadi sama seperti kami. Di dalam Dia, kami dijadikan ciptaan baru. Malam ini kami bersyukur atas karya Kristus itu. Ketika kami merayakan kelahiran Putra-Mu malam ini, biarlah sukacita dari Roh-Mu memenuhi hati kami. Biarlah kegembiraan lahir di rumah kami masing-masing. Bukan karena segala sesuatunya baik dan lancar, tetapi karena keyakinan bahwa segala sesuatu akan dijadikan baru di dalam Kristus. Dia yang adalah terang akan mengusir kesuraman dan kegelapan hidup kami. Oleh karena itu, biarlah terang Kristus menyinari kami semua di malam Natal ini. Di dalam nama-Nya kami memohon. Amin. Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Marilah kita menyalakan lilin Kristus yang ada di rumah kita masing-masing. Yesus
Inilah nubuat yang ditulis di dalam Yesaya 9 ayat 1-6 tentang janji kedatangan Sang Juru Selamat. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya Dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang putra telah diberikan untuk kita. lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, Dari sekarang sampai selama-lamanya.
Umat kekasih Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, bagaimana seharusnya kita hidup? Di dalam Titus 2 ayat 11-14 ada sebuah nasihat demikian bunyinya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri dan rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan dari sorga mulia kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut, ya anak kecil, ya anak lembut, segala dosa kau tebus, kau angkat dari umatmu, kerajaan Bapa-Mu. Ya anak kecil, ya anak lembut. Anak kecil, ya anak lembut, kau turun dari tahtamu. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah yang menyuruh mendaftarkan semua orang di dunia ini.
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat Natal Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Ini adalah Natal pertama yang akan kita rayakan dan kita hayati bersama-sama pada malam hari ini. Sukacita yang lahir di tengah kesuraman dunia. Sukacita seperti apa yang dimaksud dikala banyak sekali peristiwa yang terjadi? Apakah dengan smile itu menunjukkan sukacita? Rasanya tidak selalu ya, karena ada yang hanya tersenyum padahal dirinya menangis. Ada yang menangis ternyata ia bahagia karena sungguh terharunya ada sesuatu yang istimewa sampai ia menangis. Sukacita tidak dapat digambarkan oleh ekspresi apapun. Dan kita mau melihat sukacita apa yang dimaksud dalam kondisi saat ini di Indonesia. Banyak bencana alam yang terjadi di beberapa tempat.
COVID yang belum pergi, perang di belahan dunia yang lain, kekerasan seksual yang masih merajalela di Indonesia, diskriminasi dan ketidakadilan, dan masih banyak kesuraman lainnya. Haruskah para korban bencana bersukacita atas kehilangan rumah dan keluarganya? Bisakah korban pelecehan seksual bersukacita atas kejadian yang ia terima? Apakah tenaga medis bersukacita karena pasien COVID tidak pernah berhenti? Saya rasa sebagai manusia yang terbatas, saat kejadian itu berlangsung hanya ada wajah takut, gelisah, suram yang ada di dalam diri masing-masing yang merasakan peristiwa tersebut. Seperti orang yang memiliki barang kesayangan, dijaga, dirawat, dibersihkan, tapi tiba-tiba tersenggol dan pecah, hilang, diambil orang, nangisnya, sedihnya, mungkin marah, dan bahkan minta ganti rugi. Setelah peristiwa yang kelam yang dilalui, 1-3 menit ke depan, mungkin orang bisa paham dengan apa yang terjadi. Namun ketika peristiwa itu terjadi, sukacita adakah di dalamnya? Mungkin hanya pengharapan yang ada di tengah-tengah mereka. Yang kita tahu dan mencoba memahami tentang Natal hari ini, kisah kabar baik yang terus terulang setiap tahunnya, bukan Bapak Ibu mendengar bagaimana peristiwa Kristus lahir, siapa ibu bapaknya, dari keturunan siapa Yesus berasal. Namun, kisah yang terus terulang tidak pernah memberikan energi yang buruk, malah sebaliknya, energi dan pengharapan dari surga yang membawa kita lebih dalam melihat kesuraman situasi kelahiran Kristus, Sang Bayi Kudus waktu itu. Karena begitu serat dengan realitas politik dunia di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Seluruh orang di dunia harus terdaftar menurut Kaisar Agustus dan itu adalah perintahnya. Tujuannya dari sensus itu adalah agar pajak dapat dikumpulkan dari seluruh penduduk kekaisaran yang ditaklukkan olehnya. Dan hal ini memaksa Maria yang sedang hamil dan tunangannya Yusuf melakukan perjalanan yang sulit dan sangat jauh dari Nazaret ke Galilea ke Bethlehem di kota asal leluhur Yusuf. Dan kita melihat jemaat Tuhan yang terkasih, Lukas memang mengkontradiksikan sesuatu dalam tulisannya. Sungguh ironis bukan, karena sang raja yang kita rayakan kelahirannya justru memilih untuk jadi terbatas dan rapuh seperti manusia. Merapuh adalah upaya Allah untuk merengkuh kita manusia yang penuh dengan kerapuhan. Tak ada seorang pun yang mau rapuh. Tidak ada seorang pun yang mau ikut rapuh jika orang lain rapuh, sedih. Kalau bisa kita harus lebih kuat. Bisa kita memperhatikan dan merasakan sendiri dalam kehidupan kita. Dalam pertemanan tak semua orang mau ikut rapuh bersama-sama dengan kita. Tak semua orang mau hadir bersama-sama di tengah kesulitan-kesulitan kita. Hanya mereka yang sangat mengasihi dan memberikan diri yang mau demikian berlama-lama dengan kita yang sedang kesusahan. Dan disinilah Yesus hadir mau menemani kita, manusia yang terbatas, manusia yang seringkali terjerumus, kesalahan yang sama terus diulang, tapi Kristus mau hadir. Situasi kelahiran Sang Raja Damai itu memang diperhadapkan dengan fakta bahwa kerajaan Romawi mau membuat kerajaan yang damai menurut mereka. Ini merupakan upaya kekaisaran
untuk mencapai kedamaian adalah dengan pajak, kekerasan, pemerasan. Itu yang mereka katakan damai. Jika tidak ada sensus ini, mungkin Tuhan Yesus akan dilahirkan di tempat yang nyaman, di rumah Yusuf dan Maria, di tempat yang lebih layak mungkin. Dan ceritanya pasti akan berbeda. Dan sutradara besar kita, yaitu Allah, tidak memilih hal itu. Bapa memilih sebuah kesederhanaan, dan paling penting adalah yang tidak pernah dilihat orang, sutradara kita masuk agar ada bahan yang diperbincangkan banyak orang. Atau kayak netizen plus 62 mengatakan viralkan, harus diviralkan agar semua orang dapat ngeh, agar semua orang dapat speak up dengan apa yang tidak pernah diungkapkan. Dan sutradara kita melakukan hal itu. Dan melihat kelahiran Yesus membawa pada keadilan dalam step by step yang juga dialami oleh Ibu Maria. Jadi bukan hanya Kristus saja peran utamanya, tetapi ada sosok orang-orang yang harus juga bersedia dan berkorban seperti Maria dan Yusuf, terutama Maria. Dalam proses merenung bergumul dengan apa yang ia alami. Dan Maria sungguh luar biasa. Ia dapat menanggung segala sesuatu. Saat sapaan Tuhan menyapa ia dengan menghadirkan sang bayi kudus dalam rahimnya. Bahwa dia memiliki anak yang dijanjikan dalam pelukannya. Dan mendengar lagi ketika para gembala datang bahwa bayi itu adalah Mesias dan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Bukan Kaisar Agustus yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas dunia. Dan yang terpenting, Maria selalu menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sikap seorang ibu yang selalu mau mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Sosok yang tangguh di balik Kristus, Sang Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bergeser ke pemandangan yang lain di ladang terpencil di mana para gembala sedang mengawasi ternaknya di malam hari. Lalu datanglah cahaya yang sangat bersinar. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Para gembala itu sangat takut ketika kehadiran malaikat. Malaikat dengan pesan yang jelas diikuti oleh paduan suara para utusan dari Tuhan untuk menyampaikan kabar kesukaan besar ini. Sungguh tak pernah bayangkan, terkagum-kagum berita tentang kelahiran Yesus datang terlebih dahulu kepada kaum gembala. Di antara rakyat kaisar yang paling rendah, kaum gembala yang cenderung tidak dianggap sebagai teman yang diinginkan. Mereka miskin, buta huruf, dan dianggap tidak terhormat karena mereka tidak bisa berada di rumah pada malam hari untuk melindungi wanita-wanita mereka. Para gembala yang juga dianggap sebagai pencuri karena mengembalakan ternaknya di tanah milik orang lain. Mereka dianggap orang buangan dari masyarakatnya. Begitu rendah, tetapi diberikan kesempatan untuk melihat dan merasakan sukacita yang mereka alami. Pepatah mengatakan doa orang teraniaya yang akan dikabulkan. Dan para gembala yang teraniaya secara sosial ini mendapatkan kehormatan terbesar, dapat menyaksikan sang bayi yang kudus tanpa kesulitan. Kita melihat bahwa dalam kesuraman hidup, ketika mereka dikucilkan, ada harapan dan sukacita yang mereka rasakan. Dan kita mau melihat ada sebuah video bagaimana seekor landak yang merasakan hal yang sama. Mungkin seperti gembala-gembala yang menjadi saksi kelahiran Yesus Kristus.
So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Kita melihat dalam video tersebut bagaimana tidak ada yang mau menemani si landak ini. Tapi ada seekor kelinci yang berusaha menjadi baik, ingin berteman. Namun keterbatasan menjadi alasan ia tak bisa mendekat karena duri-duri tajam sang landak yang sering melukai. Tapi tak berhenti di situ, kita melihat bahwa peristiwa kelam yang dialami oleh landak berubah menjadi sukacita ketika hadiah yang dia dapatkan. Bagaimana teman-temannya dapat merangkul dirinya, bisa menyentuh ia lebih dekat lagi. Sisi gelap manusia entah mengapa kita sulit melepaskan itu karena takut dan terlalu nyaman dengan yang terjadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, begitu Bapa mengasihi mereka, dibawa dari ketakutan yang luar biasa ke dalam sukacita yang sungguh luar biasa indah yang dijanjikan oleh para malaikat. Kegembiraan itu untuk semua orang seperti yang dikatakan dalam ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bukankah ungkapan yang dirancang untuk membatasi, bukan untuk membatasi, tapi damai sejahtera Allah kepada semua orang yang telah Ia sayangi dan Ia kasihi. Terang datang di ladang-ladang yang gelap dan ruangan yang redup di Bethlehem, karena Tuhan rindu, selalu rindu agar kita mengenal cintanya. Kita harus menyadari apa yang telah diberitahukan dan dipersaksikan oleh mereka adalah benar. Marilah kita juga menyadari bagaimana sang raja itu merapuhkan diri untuk kita. Maka seharusnya fokus utama kita bukan lagi pada Natal dengan segala pernak-perniknya, persiapannya, tetapi pada Dia yang diutus Bapa untuk menunjukkan kemurahan Bapa. Kita telah diingatkan bahwa kita hidup di dunia masih didominasi oleh kaisar-kaisar kecil dengan satu atau lain. Setiap hal pada akhirnya akan berakhir. Agar kita tidak menjadi sombong, kita diingatkan bahwa kerajaan pribadi kita juga akan berlalu. Semua hal yang kita anggap begitu erat dengan kita, semua yang kita cari, kekuasaan, menindas orang lain, dan apapun yang kita rancangkan, itu semua akan terhenti bersama-sama ketika kedamaian diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Sang Raja yang merakyat Allah Tuhan Yesus membalikkan tatanan dunia ini. Roma yang hadir di tengah
memberikan damai yang semu, yang didominasi oleh kekuasaan dan kekerasan, akan dibalikan oleh Tuhan Yesus menjadi cinta kasih, lemah lembut, dan perdamaian yang sejati. Cara Allah yang merapuh adalah cinta menciptakan perdamaian yang sejati. Karena dari kelahiran sampai kenaikannya, di kemudian hari kerajaan Allah diwujudkan dengan merengkuh dan menerima kita yang rapuh dan terbatas. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyafaat. Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami, begitu besar cintamu terhadap kami, Bapa. Kesuraman dunia yang selalu bersama-sama dengan kami, Engkau ubah menjadi sukacita yang sungguh luar biasa indah melalui Tuhan Yesus Kristus yang hadir. Bapa, persiapkanlah, mampukan kami untuk menerima kedatangan putra-Mu, sehingga kami dapat dengan jelas melihat jalan kebenaran untuk berkata, berbuat dalam proses kehidupan yang akan Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Kiranya di Natal yang kudus ini, kami dapat mengingat segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan. Meskipun itu sulit, tapi ajarkanlah kami melihat semuanya itu dari sudut pandang Tuhan. Ketika saudara-saudara kami sakit pun Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka, untuk saudari Siani, untuk Bapak Wesley Napitupulu, untuk Mas Mariadi, untuk Pak Pramono, untuk Ibu Susan, untuk Pak Ado Nababan Tuhan. Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan, kiranya kuasa Tuhan nyata, kiranya kuasa Tuhan terhadap tubuh mereka dapat membangkitkan semangat mereka juga untuk pulih, bergerak kembali, berjalan, berlari bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya cinta kasih Tuhan dapat mereka rasakan, dan kiranya melalui sakit yang mereka rasakan, mampukan mereka untuk bersyukur dan tabah dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidupnya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, untuk penanganan COVID dan vaksinasi di Indonesia yang terus selalu diupayakan, agar semua orang mendapatkan vaksin, semua orang dapat kebal terhadap virus COVID ini Bapa. Kiranya Tuhan pelengkapi setiap tim medis yang selalu berusaha menangani setiap pasien yang ada Tuhan. Di situasi yang mulai kembali naik, kiranya Tuhan tabahkan dan kuatkan mereka yang terdampak COVID. Dan Tuhan juga kiranya yang hadir bersama-sama dengan para korban bencana alam Tuhan di beberapa tempat di Indonesia. Mereka kehilangan segala sesuatu, bahkan keluarga mereka, sanak saudara mereka Tuhan. Tuhan yang kuatkan dan hibur mereka. Kiranya Tuhan yang cukupkan segala sesuatu. Dan ajarilah kami juga untuk saling membantu mereka dengan segala upaya yang kami miliki Bapa. Dan kiranya Tuhan
Engkau juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para aparatur negara kami Tuhan, mereka yang bertugas memerintah bangsa ini, mengelola negeri ini Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan baik, membawa pada kedamaian, membawa pada kemajuan, bukan pada kemunduran ataupun kehancuran Tuhan. Kami yakin orang-orang yang dipilih akan menjadi orang-orang yang dapat bertanggung jawab Tuhan dalam setiap mengemban tugas mereka. Kami juga mau berdoa bagi pergumulan gereja kami dan jemaat kami GKI Gatot Subroto Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dengan mereka dalam menghadapi permasalahan hidup mereka. Jangan biarkan kami merasa sendiri, karena kami yakin Roh Kudus Tuhan selalu ada menaungi kami yang dalam masa pergumulan Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, pada Natal ini kami boleh bersama-sama dengan saudara dan keluarga kami yang terkasih. Kiranya Tuhan, kami dapat mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan kepada yang lain. Inilah doa kami panjatkan dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dapat mengumpulkan persembahan dahulu di rumah masing-masing, lalu diserahkan pada saat kebaktian kembali diselenggarakan di gedung gereja, atau dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Jemaat dapat juga mentransfer persembahan melalui rekening Bank Mandiri atau Bank BCA GKI Gatot Subroto dengan memberikan keterangan persembahan minggu, persembahan Natal, persembahan bulanan, perpuluhan, syukur, dan lain-lain. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah mempersembahkan dirinya dengan turun ke dunia menjadi sama dengan kita dan menyelamatkan kita. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, marilah kita juga mempersembahkan diri kepadanya. Mari kita nyatakan tekad ini dengan memberikan persembahan kita di malam Natal ini. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Damai yang sejati
Marilah kita berdoa. Sungguh hati kami dipenuhi sukacita surgawi ya Allah, sebab anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus telah lahir dan hadir di tengah-tengah kami, membawa terang dan sukacita yang menghalau kesuraman dunia. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur ini, baik dalam persembahan maupun dalam diri dan hati yang bersyukur. Dengan ungkapan syukur ini, semakin banyak orang yang percaya bahwa Engkaulah Allah yang peduli dan tidak pernah meninggalkan segenap ciptaannya. Di dalam nama Kristus Sang Bayi Kudus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita dengan api dari lilin Kristus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah
Mari kita berdoa. Di malam yang kudus Tuhan, pada malam hari ini kami merayakan Natal, sebuah kesukacitaan yang sungguh luar biasa yang datang daripada Kristus. Tuhan yang telah hadir bersama-sama dengan kami, menyelamatkan kami dengan cinta kasih yang kekal. Kiranya di Natal ini Tuhan, kami dapat lebih memaknai lagi kelahiran Tuhan lebih dalam dari biasanya. Kiranya Natal ini juga menggugah kami untuk menjadi berkat bagi seluruh sesama kami yang ada di sekitar kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita menjalani hari-hari di depan dengan membawa sukacita Natal. Tularkanlah sukacita itu kepada orang di sekitar kita dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Buatlah dunia bergembira dengan kehadiran Yesus yang mewujud dalam kepedulian kita terhadap sesama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran yang akan datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi kita terus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Jemaat dan simpatisan GKI Gatot Subroto yang terkasih, kebaktian Natal pertama malam hari ini sudah selesai. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.